ini teguran buat Muhyiddin nggih. Bebas kan ini? Saya mengeluarkan keluh kesah. Bebas, nggak ada masalah, ya? Bebas. Nah, ini teguran bagi Muhyiddin begini, kita karena orang muslim itu kita ngaji bersama-sama. Monggo jenengan itu buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Saya ulangi, Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Ini saya pegang mushaf Al-Qur'annya. Yang nanti saya buat mubalah ya. Al-Ahzab ayat 46, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan Rasulullah Muhammad itu berdakwah di jalan Allah itu dengan izinnya, dan sirajan munira, yaitu dengan pelita cahaya hati yang menembus kegelapan hati orang jahiliyah kafir zaman Rasulullah. Nah, jadi di sini Allah itu mengatakan bahwa orang berdakwah di jalan Allah itu harus ada izinnya, ada SK-nya, ada perintahnya. Gak harus sekedar pintar cuap-cuap kemudian dia dakwah. Kalau hanya orang sekedar cuap-cuap terus dia dakwah, nanti dia dakwahnya sesat seperti Habib yang kemarin, sesat dan menyesatkan. Sesat menyesatkan, kemudian apa, memaki-maki. Kiai dibilang binatang lah sama Habib yang sebelah Habib Rizik yang viral itu. Polri, terus Cina, kemudian dia melaknat semua orang Cina, kan gitu videonya, kan dia mengatakan Habib itu laknatullahi alaihim ajmain, laknat Allah untuk semua orang suku Cina yang ada di Indonesia, kan gitu video Habib yang di samping Habib Rizik itu, saya menyimak. Jadi itu menunjukkan bahwa Habib-Habib itu berdakwah itu tanpa izin, tanpa perintah dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Lewat siapa? Lewat guru-gurunya. Sekarang saya tanya ini karena saya dalam keadaan marah ya. Habib-habib sudah ditelanjangi, sudah diboroknya, sudah ditelanjangi seperti itu, masih saja merasa berilmu, masih saja tidak tawadhu, masih saja tidak tobat. Sekarang saya tanya, misalnya Habib Rizik ya, ini segi tarekat ini ya, karena saya seorang mursyid, saya akan menggunakan analisa segi tarekat. Jadi Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith atau misalnya Pak Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya, atau misalnya lagi Habib Taufik Assegaf ya, Ketua Rabito Alawiyah, atau misalnya siapa, Majelis Ar-Ridwan Habib Husain Ba'akil Tubin ya. Itu yang memerintahkan mereka itu berdakwah itu siapa? Yang memerintahkan, mengizinkan mereka membuat majelis taklim itu siapa? Itu ada izinnya, ada istikhlafnya, ada mandatnya. Misalnya guru A yang mengizinkan dia itu mengangkat murid siapa? Guru B dari guru siapa? Kita verifikasi sanad dakwah dan irsyadnya sampai Rasulullah atau munqati. Kalau munqati, saya pastikan itu akan satu, kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kurang berkah. Kemudian yang ketiga, dia biasanya, mohon maaf, tidak bisa mengendalikan ucapannya, banyak memaki yang aneh-aneh. Itu karena dia itu nggak ada izin dari guru, pertanda dia itu belum lulus dalam pendidikan di bawah tarbiyah guru. Kemudian dia tidak mengambil ibroh dan uswah dari para nabi dalam berdakwah. Saya contohkan, ini Habib Rizik bin Syihab Jakarta, dengarkan. Habib Bahar bin Smith, dengarkan. Habib Taufik Assegaf, dengarkan. Kemudian Habib-habib yang sering memaki-maki di panggung, dengarkan perkataan saya. Kenapa seperti itu? Karena saya mewarisi sanad dan istikhlaf dari Syekh Yasin Al-Fadani untuk semua keilmuannya, ijazah, riwayat, musalsan, dan lain-lain. Jadi jenengan buka di Quran surat Thaha ya. Nah, kita buka di Quran surat Thaha ayat 46. Jadi Allah di situ berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula laha qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun dan kroni-kroninya itu akan tersadarkan dan mereka akan takut kepada Tuhanmu. Nabi Musa, Nabi Harun sebaik-baik orang di zamannya,
dan mendakwai Fir'aun, seburuk-buruknya orang yang diabadikan dalam Quran, itu disuruh lemah lembut, qaulan layyinan, disuruh berkata lemah lembut. Apalagi kita mendakwai orang muslim, apalagi kita mendakwai pejabat-pejabat Indonesia yang terhormat yang beragama muslim. Jangan dimaki. Kalau Anda itu sukanya memaki pejabat atau orang yang berseberangan dengan Anda, itu pertanda Anda itu tidak punya satu izin berdakwah yang tersambung dari Rasulullah. Kedua, keilmuannya itu masih diragukan. Ketiga, akhlaknya apalagi. Seperti itu. Panjenengan buka di kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di situ dijelaskan, ya, waktu zaman Khalifah Ali berada di Kufah kan, ibu kotanya kan di Kufah. Waktu Imam Malik dipindah di Kufah, itu beliau suatu hari berjalan-jalan ke Basrah, dan di situ Imam Ali itu mendengarkan dai-dai yang ceramah, yang kira-kira keilmuannya nggak tepat, diberhentikan. Yang kira-kira akhlaknya bukan akhlak yang karimah, yang mahmudah, diberhentikan, tidak diizinkan ceramah. Nah sekarang saya tanya, yang izinkan Habib Rizik ceramah siapa? Yang izinkan Habib Bahar bin Smith ceramah siapa? Yang izinkan Habib Taufik Asgaf ceramah siapa? Gurunya. Gurunya punya izin sampai Rasulullah mutasil atau tidak? Saya jamin tidak. Seperti Habib Lutfi misalkan mengaku muridnya Mbah Malik bin Ilyas. Nah, kalau untuk Habib Lutfi, ya, barusan kan kita ketemu sama zuriatnya Mbah Malik, ya. Mbah Ilyas. Mbah Ilyas, betul, Mbah Ilyas. Itu keluarga Mbah Ilyas itu berterima kasih kepada orang yang sudah membongkar kepalsuan kemursidan Habib Lutfi dalam tarekat Sadiliyah dan Naqsabandiyah yang diakunya diwarisi dari Mbah Malik. Itu keluarganya saja sangat-sangat berterima kasih. Loh, kok ada orang Kudus yang membenci saya karena saya membongkar kemunkotian kemursidan Habib Lutfi? Maksudnya bagaimana? Saya ini mursid Sadiliyah, saya mursid Satoriyah. Jenengan kok membenci orang yang benar itu bagaimana? Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah setiap mukibin itu otaknya terbolak-balik? Gini Gus, seorang Habib pernah ke rumah saya. Dia datang dengan beberapa pengikutnya, mungkin mencoba persekusi ya. Muridnya Pak Taufik Segaf, terkonfirmasi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian mencoba untuk mencibir tes DNA. Akhirnya kami pertegas, kami jelaskan, dan kami tanyakan pada dia setelah terjadi sedikit perdebatan. Apakah ente masih mengaku Sayyid? Lah, anak ahwal. Jadi beliau aja depan muhibinnya yang ikut ke rumah itu tidak berani ngaku Sayyid. Saya tanya, mana isbat dari negara leluhur, Yaman atau Irak? Kalau mau berdebat, silakan tunjukkan apa namanya pembuktian nasabmu. Depan muhibinnya itu tidak berani untuk ngaku Sayyid. Tetapi di belakang muhibinnya masih meyakini itu Sayyid. Kan aneh. Ini muhibin ini gimana ini? Ya, kalau mukibin itu kan di Al-Quran kan di Tabarok versi Kiai Nur Ihya ya. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Quran surat Tabarok surat Al-Mulk. Itu kan mukibin itu kan yang menelungkupkan wajahnya dan membalik kepala dijadikan di bawah. Otaknya sungsang. Bahasa Al-Quran seperti itulah. Makanya dari secara rasio ya, secara logis, ketika panjenengan bermubahala dulu, Habib-habibnya itu sebenarnya di dalam dirinya itu sudah tahu kalau udah ragu kalau dirinya Sayyid sebenarnya, dzurriyyah Nabi. Buktinya apa? Mereka tidak bisa menghadirkan kok isbat nasab dari Yaman maupun Irak, negara leluhurnya kan. Betul. Hanya Islam sendiri di Jakarta. Sebenarnya mereka sendiri ragu. Cuma mukibin yang korban doktrin inilah yang ngeyel, yang mati-matian apa namanya malah menyerang dan meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, dan akibatnya banyak muhibin, banyak mukibinnya Habib atau jamaknya kabain, kibin dan kabain. Akhirnya mereka yang akhirnya menjadi korban. Ini kan kita perlu prihatin karena mereka bagaimanapun masih saudara kita sebangsa dan setanah air, sama-sama pribumi Nusantara begitu. Nah, ini sekarang panjenengan menyampaikan tadi bahwa panjenengan ada perintah dari guru diizinkan dan panjenengan juga mendapat isyarah untuk di akhir bulan Syuro untuk bermubahala. Betul. Monggo silakan. Jadi sebelum masuk ke awal Muharram itu
banyak pejuang pelurusan nasab di Kalimantan Selatan itu nelpon saya, WA, voice note itu nangis. Di pejuang pelurusan nasab hanya di Kalimantan Selatan ya. Karena di Kalimantan Selatan itu di sana itu dikunci sama tuan guru Kalimantan Selatan agar tidak membahas masalah nasab. Sudah bilang guru-guru ikut guru sekumpul saja. Itu bilangnya tuan guru Kalimantan. Walaupun dalam hal pelurusan nasab ini kan guru sekumpul ternyata pada posisi yang salah ya. Karena Habib itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Isa. Tenang saja saudara-saudaraku yang aku cintai, yang ada di Kalimantan, yang di Tanjung Rema, yang ada di Tungkaran, yang ada di Kampung Melayu Ilir, yang ada di dalam pagar, atau yang ada di sekitaran Martapura. Tenang saja, ini Gus Fakih ini dalam rangka, dalam usaha melobi nakib Sayyid Ahmad bin Isa untuk didatangkan ke Indonesia dan menstempel bahwa Ba'alwi itu bukan dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Isa garis lurus. Dan kita berusaha untuk mendapatkan foto waktu ziarah di makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli di Najaf Wadi Asalam. Semoga Allah dilancarkan segala usaha ini. Amin. Amin.